Demi keselamatan keluarganya, dia tak segan-segan menggali tulang punggung saudara tersayang. Qin Feng tahu bahwa hanya dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan nyawa saudaranya, orang tuanya, dan nyawa orang yang dicintainya. Demi keluarga Qin Feng bersedia menjadi pendosa abadi ini. Sekalipun hasil akhirnya adalah dibacok sampai mati dengan pisau sembarangan, dia tidak akan ragu. Setelah seluruh keluarga Qin mendengar tentang penyerangan terhadap putra kedua mereka langsung berpikir bahwa keluarga kerajaan Daxia tidak mampu melakukan serangan diam-diam. Ketika mereka melihatnya, dia dipenuhi dengan kemarahan hebat. Tulang tertinggi seorang anak berusia 5 tahun digali. Ini tidak hanya kejam, tetapi juga memotong harapan masa depan keluarga Qin. Shen dapat menanggungnya, tetapi ketika semua orang mendengar tentang pembunuhnya, mereka benar-benar tercengang. Bagaimana Qin Feng bisa melakukan ini jika dia tidak tahu bahwa putra tertua keluarga Qin itu lembut dan anggun dan merupakan calon favorit semua orang untuk generasi kepala keluarga berikutnya? Itu adalah hal yang kejam untuk dilakukan. Menggali tulang tertinggi saudaramu dengan tanganmu sendiri adalah hal yang mustahil, sama sekali tidak mungkin. Semua orang di keluarga Qin menggelengkan kepala berulang kali. Tidak percaya bahwa Qin Feng adalah putranya yang memberontak. Wajah Qin Tian dipenuhi dengan rasa sakit, kemarahan, dan emosi lainnya, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia awalnya memiliki keluarga yang bahagia, tetapi karena perpisahan ayah dan anak yang disebabkan oleh keluarga kerajaan Daxia, dia hanya bisa menyaksikan putranya yang berusia 8 tahun berjuang untuk bertahan hidup di luar, tetapi tidak dapat memberinya bantuan apapun. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika putranya yang berusia 5 tahun menahan rasa sakit karena diambil tulangnya dan rasa sakit? Qin Tian tidak bisa lagi mengendalikannya dan memuntahkan seteguk darah. Sebagai kepala keluarga Qin, dia telah menanggung terlalu banyak beban, tetapi dia tidak bisa memberitahu orang lain, jadi dia hanya bisa memikul beban ini sendirian dan bergerak maju. Semua kepala keluarga di keluarga Qin terkejut dan akhirnya percaya bahwa Qin Feng yang melakukannya. Sebagai kepala keluarga Qin, keluarga pertama di zaman kuno, tingkat kultivasi Qin Tian benar-benar tak terduga. Tetapi dia masih sangat marah hingga dia muntah darah, yang menunjukkan betapa banyak rasa sakit yang ditimbulkan oleh insiden ini. Suara leluhur keluarga Qin terdengar, dia berkata, Qin Feng cemburu dan menggali tulang-tulang yang maha tinggi untuk digunakan sendiri, melakukan kejahatan keji. Atas nama leluhur keluarga Qin, saya mengumumkan bahwa pengkhianat Qin Feng akan diusir dari keluarga Qin, dan saya mengeluarkan perintah untuk pengejaran, terlepas dari hidup atau mati. Semua orang di keluarga Qin terkejut, dan saya berharap bahwa para tetua akan bersikap lunak. Sekarang Qin Hao telah hancur. Jika mereka kehilangan Qin Feng lagi, modal apa yang harus dimenangkan keluarga Qin di dunia yang penuh perselisihan? Karakter anak laki-laki ini tidak layak menjadi murid keluarga Qin. Tetua menekan suaranya yang gemetar dan mengatakan hal yang paling bertentangan dengan keinginannya dalam hidupnya. Jika Qin Feng tidak layak, siapa lagi yang layak menjadi murid keluarga Qin? Dan akan hancur berkeping-keping jika dia tidak hati-hati. Dia jatuh ke dalam jurang, tapi mereka tidak mampu membantunya. Semuanya hanya bisa diandalkan pada dirinya dan pundak mudanya. Segera, tragedi keluarga Qin menyebar, mengejutkan semua orang, seperti batu besar yang dijatuhkan di air yang tenang. Tak lama dari itu, berita menyebar ke seluruh lembah Baren dan sampai ke telinga Kaisar Daxia. Dia dengan cepat memanggil semua pejabat sipil dan militer untuk duduk di singgasana naga para menteri. Bagaimana dinasti Qin kalah dengan cepat. Kedua jenius itu jatuh dari altar. Keluarga kerajaan Great Xia masih dalam masa puncaknya. Kaisar Daxia tidak bisa menahan tawa dan memutuskan untuk memilih beberapa selir lagi untuk dirayakan. Saat ini, Qin Feng sedang mengendarai keledai dengan santai. Berjalan di jalan menuju dinasti musik, dia akhirnya menyelamatkan 1 juta poin penjahat. Qin Feng dengan tegas menghabiskan 1 juta poin penjahat untuk menebus kesempurnaan hebat. Qin Feng berhasil menukarkan kartu kompatibilitas 100% kesempurnaan. Kartu kompatibilitas 100% sempurna dalam 33 hari. Tiba-tiba, Qin Feng dapat dengan jelas merasakan hukum langit dan bumi, dan kekuatannya juga membuat lompatan kualitatif.
Beberapa detik kemudian Qin Feng mendengar suara dari arah samping. Dia pun bergegas melihatnya dengan naik ke pohon. Dengan suara mendesing, Qin Feng melompat-lompat dari keledai kecil itu. Di pohon besar beberapa ratus meter jauhnya, dia melihat sekelompok pria kekar mengelilingi seorang gadis berbaju ungu. Qin Feng sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Sejak dia datang ke dunia ini, dia belum pernah melihat seorang wanita muda mengenakan pakaian keren seperti itu. Yang kulihat hanyalah rok panjang berwarna ungu yang melilit tubuhnya. Tarian kelas 3, musik kelas 2, dan sosok kelas 1 setara dengan versi diriku yang tercela. Gadis berpakaian ungu itu jelas masih terlalu muda. Ketika dia melihat serangan mengancam dari musuh, dia langsung panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika Qin Feng mengira inilah gilirannya untuk muncul dan hendak berteriak untuk melepaskan gadis itu, tiba-tiba sesosok tubuh muncul di udara dan seorang pria bertubuh besar berada di luar jangkauan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah meninggalkan keluarga Qin akan mengalami depresi untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, yang terpilih bukanlah kubis di pinggir jalan. Namun dengan restu dari lingkaran cahaya penjahat, sang pelaku benar-benar datang. Di siang hari bolong, Lang Lang Qiankun dan yang lainnya benar-benar menindas seorang gadis kecil, memegang pedang sepanjang 3 kaki, berdiri di landasan moral yang tinggi untuk menindas sampah di depannya. Gadis itu memandang Ling San Qin Feng dengan mata penuh bintang dan mengerutkan kening di sampingnya. Benar saja, seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh penjahat. Tapi plot ini terlalu klis, bukan? Tingkat kemarahan kepala mesin itu langsung penuh. Tiba-tiba, adik laki-laki itu memperlihatkan sesuatu ke bosnya. Dia sepertinya adalah orang yang berada dalam urutan hadiah kuno. Dia mengambil tulisan hadiah dan membandingkannya, dan memastikan dengan matanya bahwa itu cocok. Kepala mesin membuka mulutnya dan tersenyum, saudara. Kita akan menjadi kaya. Lalu dia melepas bajunya di depan Lin San, membuat Lin San bingung. Setelah memastikan bahwa dia tidak mengenali kepala mesin, dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Feng. Kamu adalah teman lama. Bagaimanapun, Qin Feng memiliki catatan kriminal. Ketika dia dan wanita tertua pergi ke rumah Qin sebelumnya, Qin Feng terkejut dengan pengakuan penuh kasih sayang dari wanita tertua. Dia malah meminta saya untuk pergi berbelanja bersamanya setiap hari. Memikirkan hal ini, Lin San tidak bisa menahan gemetar. Ketika dia mendengar kata teman lama yang baik, Qin Feng tampak bingung. Apa-apaan ini?